Guys, jadi gini, aku ada cerita ini. Tiap kali ini aku massage ya kan. Tiap kali aku ada customer lah. Ini customer khususnya yang sedang aku mau ceritain ini customer yang dari Eropa lah ya. Mereka tuh kan kalau pas lagi dikusuk tuh suka curhat. Nggak tahu lah dari dulu ya. Kayaknya orang kok udah kenalan sama aku gitu ya, kok udah lihat muka aku bawaannya pengen curhat gitu, nggak tahu kenapa, nggak tahu. Jadi udah sering kali lah. Jadi ada yang menarik dari isi curhatan orang itu ke aku. Yang pertama, yang paling paling bikin aku ini ya, agak kaget sih sebenarnya dari cerita, dari curhat orang itu gitu kan. Eh, Mereka kehidupannya di Eropa, terutama di Jerman ya. Kebetulan tuh customernya orang Jerman. Jadi dia cerita, ya setelah kami kenalan lah begini begitu, kamu berapa usianya gitu kan, dan dia juga nanya aku berapa usia, gimana kehidupan kamu, dia juga nanya kan. Ya aku bahagia sepanjang yang ku jalani ya, kehidupan beginilah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kalau bisnis lagi oke, ya alhamdulillah kita senang. Kalau bisnis kita lagi banyak cobaan, ya udah coba bersabar, ya putar lagi, bisnis lagi, jalan lagi itu kan. Dia cerita juga. Sampailah ke masalah politik ya. Masalah politik pemerintahan di negara dia. Jadi dia bilang, kami itu di Jerman sekarang kondisinya udah nggak kondusif kali katanya. Kriminal makin banyak, kejadian kejahatan gitu kan, orang maling, rampok, bahkan mereka tuh berani kayak yang maling-maling itu tuh ke rumah, datangin rumah-rumah gitu kan kalau udah malam. Jadi kebanyakan penduduk di Jerman sana harus punya tembak, harus punya pistol gitu. Tujuannya ya untuk ini ngamankan diri gitu. Kalau misalnya malam-malam kita di rumah gitu kan, ada maling yang mau masuk, itu dia nggak peduli, terang-terangan gitu, kayak dia memang mau dobrak gitu kan. Terus yang punya rumah cepet-cepet tuh nodongin pistol gitu ke mereka kalau coba-coba berani masuk atau dobrak pintu atau gimana gitu kan. Karena mereka tuh ada yang kayak pakai pintu kaca gitu. Aku juga sempat lihat di apa ya, di seliweran di Facebook gitu kan. Rupanya kayak gitu. Jadi dia bener itu cerita kayak gitu. Rupanya bener guys, di Jerman memang banyak copet, banyak maling gitu kan. Kena apa? Karena 60% dari penduduknya itu pengangguran. Loh, bukannya negara kalian negara maju? Aku bilang kan. Kan mata uang kalian euro gini. Iya, benar katanya. Dulu banyak perusahaan-perusahaan yang ada di negara kami. Tapi semakin hari pajak semakin tinggi, pemerintah naikkan ini, naikkan biaya. Jadi para pelaku pengusaha itu pindah cari daerah lain, negara lain yang pajaknya lebih murah katanya. Dan upah kerjanya juga jauh lebih murah katanya. Sementara di negara kami kan euro, karena udah pemerintah kami bikin mahal katanya. Bikin pajak mahal untuk mendirikan sebuah perusahaan. Ya, terpaksalah mereka tutup perusahaannya di negara kami dan kami jadi banyak pengangguran katanya gitu kan. Berarti aku pikir-pikir sama kayak di negara kita kan. Kayak di negara kita pun kan kayak gitu. Para pelaku-pelaku bisnis ini kan seperti kayak mana ya, kayak dikuras habis gitu, diminta pajak sekian, perbungkus sekian sekian, hingga si pengusaha, aduh kalau kayak gini ceritanya kayak nggak sanggup gitu buka usaha kan di Indonesia dengan tekanan dari karyawan yang kita makin hari makin tinggi kebutuhan, tentulah kita minta gaji tinggi, enggak lah tinggi-tinggi kali, kita minta gaji yang layak lah untuk kehidupan anak istri sehari-hari. Sementara pemerintah kita udah tekan pajak sekian-sekian gitu kan. Akhirnya mereka
udah angkat kaki atau tutup gitu usahanya di Indonesia. Jadilah kita banyak pengangguran, tinggi tingkat kejahatannya, kriminalnya. Kenapa? Karena kebutuhan makin hari makin naik, kerjaan nggak ada guys. Jadi kan aku ceritain balik sama si customer yang Jerman ini tadi. Ya, halo bang. Oke oke oke. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kami bilang di Indonesia lebih parah, bilang gitu kan. Kalau kalian udah pegang warga negara Jerman, di Eropa itu kan kalian kalau mau ke negara-negara Eropa lainnya kan nggak perlu pakai visa, aku bilang. So kalian kan bisa keluar kerja di negara bagian Eropa juga yang mereka memang ada kesepakatan kalau Uni Eropa itu nggak perlu masuk visa. Misalnya contoh gini, orang Belanda pergi ke Jerman, ke Paris, ke kemana-mana, mereka tuh nggak butuh visa. Jadi mereka bisa kerja di negara-negara Eropa lainnya gitu. Sementara kalau kita kan enggak guys, kita kan nggak gitu. Misalnya kita nih mau kerja ke Malaysia gitu kan, kita kan nggak bisa kalau nggak pakai permit kan. Kayak kita mau kerja ke Singapura, mana bisa kita nggak pakai permit, ya kan. Terus waktu misalnya kita kalau cuman pakai paspor gitu kan, paling kita di Singapura cuman bisa paling 20 hari. Kalau mau extend ya paling-paling lama kita extend, paling lama di situ bisa duduk 3 bulan. Mana bisa kita kerja sampai bertahun-tahun. Sementara kalau di Eropa, khususnya warga Jerman, Belanda, warga mana-mana pokoknya Eropa, mereka bebas mau kerja di negara mana di Eropa itu tanpa pakai permit, tanpa pakai urus-urus ini, enggak. Jadi aku jelasin kayak manapun ceritanya tetap lebih enak kalian, aku bilang. Jadi ada juga satu waktu itu customer aku laki-laki ya, dia masih muda umur 23 tahun. Dia pun cerita karena di Jerman itu payah kerjaan, jadi dia kerjalah di Netherlands katanya. Belanda ya kok kita bilang. Enak orang itu bisa, walaupun di negaranya di Jerman itu mungkin sedikit lowongan gitu kan, susah cari kerja, susah cari orang. Oke, dia pergi ke negara lainnya dan dia nggak perlu repot-repot kayak kita ngurus-ngurus permit. Jadi satu lagi yang aku bikin kaget dari hidup orang itu kan, rupanya orang itu pun nggak bahagia. Aku tanya, suka ke Indonesia, terutama Sabang ya, suka. Di Sabang ini enak, tenang kali. Mungkin nanti di masa yang akan datang aku datang lagi, katanya gitu kan. Aku mau bawa anak aku, katanya. Atau mungkin kalau nggak aku bawa anak aku mau jalan-jalan lagi kemari. Sesekali sendiri aja, menikmati ini heningnya di sini, katanya. Kenapa? Dia memang tinggal di kota besar, kota yang penuh kesibukan, hiruk pikuk. Apa dia bilang, kalau kita bangun pagi itu yang ada kita ingat di kepala kita harus ada uang sekian gitu kan. Ya memang busy ya di negara mereka ya, mahal, segala kebutuhan tuh mahal. Makanya kenapa jatuh pilihan tuh di Indonesia. Bahkan orang itu heran gitu kan, orang Indonesia kok bisa ya dengan hidupnya, ya bisa dibilang kita miskin ya kan, kebanyakan kita masih negara miskin, tapi masih bisa punya anak banyak, masih berpikir menikah katanya. Kalau di Jerman orang udah jarang kali yang mau menikah. Kenapa? Punya anak tuh biayanya besar, mahal, jadi mereka takut gitu kan. Ya mungkin jadi aku jawab gini, mungkin karena Indonesia ini ya memang udah dididik dari orang tua kita ya, banyak anak banyak rezeki gitu kan ya, memang paham konsep ekonomi gitu kan. Semakin banyak manusianya tentu banyak kebutuhan. Nah karena banyaknya kebutuhan tentu jalan roda perekonomian. Ya begitulah, sesimpel itu aja aku jelasin gitu kan. Jadi mereka bilang ya mungkin karena di Indonesia kan belum modern kali ya katanya. Oh, kalaupun memang mau dimodernkan bisa aja. Karena apa, sebenarnya Indonesia ini kan kaya kali, kaya dengan hasil tambang. Cuman kita memang kan dibodohi terus sama pemerintah. Ya kalau memang kita masyarakatnya itu sadar, suatu hari kita sadar bahwa kita udah diperas habis-habisan, dah kekayaan alam kita diperas, masyarakat kehidupan kita hari-harinya juga diperas dengan harus dibebani pajak ini pajak itu, segala-gala kan mahal yang menghimpit kita.
Aduh, pokoknya sampai dia bilang gini, oh andai aja kalau massage kayak kau ini di negara aku, aku udah kaya raya. Kenapa? Karena kalau dokter di negara kami gratis karena ada asuransi ya. Jadi kami kalau obat-obat dokter, layanan dokter kami gratis, nggak bayar. Justru yang mahal itu ya pijat seperti ini, massage yang mahal katanya. Itu oke kali, memang banyak manusia suka itu massage, memang best of the best tuh massage katanya, daripada nelan-nelan obat kimia kayak gitu. Jadi itulah guys, garis besar yang aku pengen tarik dari curhatnya tamu-tamu dari Jerman itu, dari orang-orang Eropa ya kan. Mereka tertekan kali, mereka stres, bahkan mereka tuh kayak susah tidur karena apa? Mereka itu, sebagian negara Eropa itu kan tidak friendly, kan individualis sekali manusianya. Jadi hari demi hari itu berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dan targetnya gitu. Sementara kalau kayak kita kan slow living ya, masyarakat Indonesia ini santai gitu kan, ya ada uang segini satu hari udah cukup, kayak nggak ngejar-ngejar kali gitu. Banyak bersyukurnya kalau orang Indonesia ini udah gitu kan, kayak kita dikit-dikit keluar cerita-cerita sama kawan, pergi nongkrong makan ya kan, ngobrol, jadi asik-asik gitu. Bahkan mereka iri, yang buat mereka iri sama kita itu walaupun di tengah-tengah kesulitan kita ekonomi, walaupun di tengah-tengah kesulitan kita hari-hari untuk mencukupi kehidupan ekonomi kita gitu ya, kita masih sempat cerita, ngobrol sama tetangga, kikak-kiki, ketawa-ketawa, atau siap kerja terus kita keluar lagi hangout sama kawan, makan di mana, mabar gitu ya kan, nobar, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi kita tuh memang nggak ada stresnya, asik. Justru itu yang buat mereka iri. Itulah yang dipandang-pandang mereka nanti kalau mereka duduk nginap di pinggir laut gitu kan, di penginapan, yang dipandangnya apa? Segerombolan anak-anak muda Indonesia yang sedang main di laut gitu kan, mau main pedal kayak mau berenang random kayak gitu kan, tapi sambil ketawa gitu sama temennya. Dia nunjuk gitu kan waktu kami massage gitu di penginapannya, dia nunjuk, lihatlah kata gitu. Kalian bisa kayak gitu ya, mandi, berenang, ketawa-ketawa, kalian bercanda main air walaupun terkesan kayak anak-anak, tapi kan seru ya katanya. Coba kalian lihat orang-orang kami ada nggak kayak gitu katanya. Jadi individualis sekali kalau orang Jerman, lain sama orang Spanyol. Kalau ada kayak tamu Spanyol ya kurang lebih orang itu ya siap kerja mati-matian gitu kan, hard working juga. Tapi mereka ya hangout, pulang kerja keluar makan, nongkrong bareng sama temen, ketawa-ketawa, nyanyi, happy gitu kan. Ya kurang lebih sama lah kayak kita. Jadi yang negara-negara maju itu mereka terlalu idealis, terlalu individual, jadi mereka kayak kesepian gitu. Gila.